Baik, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini ya kita akan berbicara sedikit tentang harga pokok produksi. Ya, jadi sebelum ke sana ya kita harus tahu bahwasanya ketika seorang pelaku kegiatan usaha sebelum mengambil keputusan dalam menentukan harga jual produknya di pasaran, tentu saja pelaku usaha tersebut harus mencermati biaya-biaya apa yang telah dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Tentunya harga yang ditetapkan oleh penjual itu tidak boleh sembarangan ya. Artinya tidak boleh terlalu mahal, karena tentu saja konsumen bisa membeli produk dari tempat lain atau pesaing kita, karena harga kita terlalu mahal. Tetapi penjual juga tidak bisa menjual terlalu murah, karena yang ada adalah mengalami kerugian. Sehingga harga jual itu adalah harus ditetapkan ya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau biaya produksinya mahal, tentu saja harga produk bisa menjadi mahal, karena produk yang mahal itu misalnya membutuhkan bahan-bahan berkualitas. Tentu saja produk yang dikeluarkan outputnya juga adalah produk berkualitas, tentu saja harga bisa menjadi mahal. Dan sebaliknya ya, kalau produknya diproduksi dengan biaya yang murah, tentu saja harga produk bisa dijual dengan murah. Nah, itu sebelum kita melangkah lebih jauh ya, artinya lebih kurang penentuan harga pokok produksi itu ya seperti itu. Acuannya adalah ke biaya. Nah, jadi apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu adalah segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Jadi segala macam biaya ya yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu produk. Sebelum ke sana, tentu saja kita harus tahu apa itu biaya-biaya yang terkandung di dalam kegiatan produksi. Yang pertama yang kita lihat adalah biaya apa? Biaya variabel cost. Jadi biaya variabel atau variable cost ini ya adalah biaya bahan produksi, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, yang mana biaya ini akan disesuaikan dengan volume aktivitas produksi ya. Jadi contoh misalnya biaya variabel ini bisa kita ambil contoh itu bahan baku ya. Jadi semakin banyak produksi, maka bahan baku semakin banyak. Jadi biayanya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan produksi. Oke ya, kita lanjut. Yang selanjutnya biaya tetap ya, fixed cost. Biaya tetap itu adalah biaya yang sudah harus dikeluarkan oleh perusahaan, walaupun perusahaan itu tidak melakukan proses produksi. Jadi tidak tergantung jumlah produksi, tidak tergantung kuantitas produksi, tetapi memang biaya ini memang adalah biaya yang sudah wajib dikeluarkan. Misalnya biaya sewa gedung, sewa kantor ya, ada produksi atau tidak, biaya itu tetap harus dikeluarkan. Misalnya biaya gaji pegawai tetap ya, juga sama. Produksi 10, gaji pegawai tetapnya X. Produksi 100, biaya gaji pegawai tetapnya juga X, seperti itu. Nah, itu biaya tetap. Baik, kita coba ke perhitungan. Ya, jadi kita langsung ke perhitungan. Nah, di sini ada satu contoh kasus. Saya bacakan ya. Jadi ini sebuah perusahaan kue itu memproduksi sebuah pop cake ya, di mana satu hari ya bisa memproduksi 30 pop cake ya. Jadi perusahaan ini bisa memproduksi 30 pop cakes.
Jadi di sini kita bisa melihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat popcake ya. Keju. Ya, ini untuk membuat 30 popcake dibutuhkan keju 2 pak ya, seharga 50.000. Trimit 1 bungkus seharga 25.000. Tepung terigu 4 kilo seharga 60.000. Telur 1 kilo seharga 23.000. Margarin 1000 gram seharga 40.000. Gula pasir 1,5 kg 19.000. Garam 100 gram seharga 2.000. Buttercream 1000 gram seharga 50.000. Coklat compound 3 bungkus seharga 90.000. Sprinkle rainbow 400 gram seharga 60.000. Jadi ini total daripada bahan bakunya adalah 419.000. Nah, ini semuanya disebut dengan biaya bahan baku ya, atau yang tadi kita contohkan adalah biaya variabelnya. Nah, harga tersebut belum termasuk ya bungkusan popcake ya yang akan dijual sebesar Rp1.000 per bungkus. Nah, ini Rp1.000 ini juga merupakan di biaya variabel. Jadi kalau misalnya dia hanya produksi 10, berarti dia hanya butuh 10.000. Kalau dia memproduksi 30, berarti 30.000. Jadi biaya ini berubah sesuai dengan jumlah produksi. Nah, kemudian biaya listriknya 160.000 per bulan, biaya gas 150.000 per bulan, dan biaya tenaga kerja 2 orang sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, ini merupakan biaya tetap ya. Jadi produksi 10 gajinya tetap segini. Produksi 100 gajinya juga segini selama sebulan. Nah, jadi biaya gas ini juga bisa dijadikan biaya tetap ya. Tapi dengan asumsi bahwasanya misalnya kalau dia memanggang 1 popcake dengan memanggang 30 popcake sekali jalan, ya biayanya itu tidak banyak berubah. Oke, nah jadi berdasarkan keterangan di atas, mari kita hitung harga pokok produksi 1 popcake sehingga kita tahu berapa harga jualnya. Ya, jadi dengan mengetahui harga pokok produksi atau HPP, kita bisa mengetahui harga jual ya. Nah, jadi ini biaya variabel per bulannya 13.470.000. Ya, ini didapat dari ini ya, 419.000 dikali dengan 30 hari. Kemudian biaya tetap per bulannya ini 1.815.000 ini ya didapat dari total ini ya, mulai dari biaya listrik ya sampai dengan biaya tenaga kerja. Nah, sehingga total per bulan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 900 buah kue, karena 1 hari kan 30 kue, sehingga 1 bulan itu 900 buah. Nah, jadi satu bulan itu biayanya 15.285.000 dibagi 900 buah kue, sehingga HPP-nya adalah 16.983. Jadi harga pokok produksi kue itu adalah Rp16.983, atau digenapkan ya, dibulatkan menjadi 17.000. Jadi supaya perusahaan tidak rugi, maka itu kue harus dijual di atas 17.000 ya, supaya tidak mengalami kerugian. Nah, jadi berdasarkan perhitungan HPP, penjual itu harus menentukan labanya. Jadi kira-kira si pengusaha tadi ya mau laba berapa rupiah atau mau laba berapa persen. Nah, di sini misalkan pengusaha ingin keuntungan 30%, sehingga dia harus mengambil 30% keuntungan dari ini. Nah, setelah dikalikan hasilnya, maka harus dijual 22.000 per 1 bungkus popcake ya. Jadi dari sinilah cara menentukan harga jual suatu produk ya. Dengan cara seperti inilah ya kita mengetahui HPP, harga pokok produksi suatu produk. Baik, demikian ya pemaparan hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.